Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Vivin Sri Marcel dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Nah, untuk tugas kali ini saya diminta untuk melakukan wawancara dengan Ibu untuk memenuhi tugas kuliah psikologi pendidikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu atas ketersediaannya untuk diwawancarai. Sama-sama. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri? Assalamualaikum. Terima kasih sudah milih Ibu untuk diwawancara gitu ya. Padahal banyak kan guru yang lain. Kenalkan nama Ibu Ria Dinasari. Sekarang Ibu bekerja atau mengajar di SMK Negeri 1 Kota Jambi, guru akuntansi. Kira-kira pengalaman Ibu jadi guru itu sudah berapa tahun? Ibu jadi guru dari tahun 2009, sekitar 16 tahun. Iya. Lama ya, Bu? Ya, lama. Ini boleh langsung ke pertanyaan ya, Bu? Boleh. Ya. Yang pertama, nah sebagai guru, apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi siswa untuk dalam belajar? Memotivasi siswa apalagi zaman sekarang ya agak lebih sulit karena siswanya konsentrasinya di tempat yang lain gitu ya. Apalagi kalau anak SMK kan boleh bawa HP, baru-baru ini saja ya dilarang di SMK 1 sekarang udah dilarang bawa HP. Motivasi anaknya kan susah ya, sulit. Paling Ibu ngasih tahu manfaatnya belajar ini apa gitu. Untuk di kehidupan sehari-harinya itu bermanfaat sebagai apa, jadi mereka tertarik, kita motivasi. Untuk siswanya ada yang mendengarkan motivasi dari Ibu? Harus mendengarkan ya, kalau yang mendengarkan pasti saya panggil gitu ya. Kalau kita di kelas biasanya semua siswa yang kita perhatikan, misalkan ada yang kita perhatikan, kita tanya ada apa, gitu kan, apakah ada masalah, gitu, atau dia misalnya melihat keluar gitu, apakah ada masalah di luar. Nah, setelah siswa siap mendengarkan kita, baru kita kasih tahu motivasinya dan lain sebagainya. Untuk yang kedua nih, bagaimana Ibu mengetahui bahwa siswa itu memiliki motivasi yang tinggi? Kalau melihat siswa itu punya motivasi atau tidak, pertama itu pasti dari sikapnya. Dilihat dari sikapnya, kita masuk dia sudah siap dengan pembelajaran kita. Lihat dari matanya nggak kemana-mana, pasti lihat pandangannya ke kita. Gitu. Kemudian kalau kita tanya dia tahu, terus dia tahu materi apa yang akan kita ajarkan. Nah, itu kita lihat anak itu punya motivasi dalam belajar. Nah, selanjutnya apa yang Ibu lakukan jika siswa itu tidak memiliki motivasi dalam belajar? Siswa itu banyak hal kenapa dia tidak termotivasi dalam belajar. Kemungkinan besar untuk sekarang ini dia lebih sibuk di dunia lain gitu ya. Nah sekarang ini lebih peramal gitu dunia lain ya. Jadi mereka itu sering online, dia sibuk dengan kehidupannya sendiri gitu. Jadi untuk fokus pada saat itu tuh sulit. Jadi ya paling tidak ya kita pada saat kita menjelaskan mereka harus konsentrasi. Nah, bagaimana Ibu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari untuk memotivasi siswa tersebut? Contohnya kalau Ibu kan ngajar akuntansi ya, kadang anak dalam satu kelas itu tidak semuanya punya bakat minat di akuntansi. Nah, paling tidak Ibu kasih tahu manfaatnya. Misalkan contohnya menghitung keuntungan gitu ya. Nanti kamu kalau tahu ini berapa modal
kamu jual kan kamu tahu udah berapa unitnya, seperti itulah ya, kita sambungkan ke sehari-hari gitu. Nggak pun kalian bekerja di bidang keuangan kan, kemampuan itu mereka harus punya. Kalau enggak kan nanti bingung ya mau ke dunia kerja juga bingung. Nih, yang terakhir untuk motivasi dalam belajar, apa peran penghargaan dan pengakuan dalam memotivasi siswa? Apa penghargaan dan pengakuan dalam memotivasi siswa? Ibu ke siswa paling kita kalau ngasih penghargaan ya paling, kalau dari siswa tuh yang paling berharga itu pasti nilai ya. Siapa yang paling termotivasi pasti nilainya lebih tinggi gitu. Misalkan ibu bilang siapa yang tahu ini, yang tahu saya kasih nilai gitu, itu biasanya lebih termotivasi lagi yang lain itu untuk lebih mendengarkan apa pertanyaan. Nah, untuk topik selanjutnya, kejenuhan belajar. Nah, bagaimana Ibu mengetahui siswa itu mengalami kejenuhan dalam belajar? Pertama nggak semangat ya, tidur di kelas, jenuh dia udah jenuh terus tidur, apalagi kalau jam-jam terakhir gitu ya udah jenuh dia belajar, terus apa ya, main HP terus gitu, tidak mungkin mendengarkan kita gitu. Kita tahu dia jenuh pasti belajar. Nah, yang Ibu lakuin untuk mengatasi kejenuhan itu apa? Kadang-kadang sedikit kita main dulu, kita bangkitkan dulu supaya dia agak semangat gitu kan, main tebak-tebakan dulu daripada kita lanjutin kan, kitanya emosi gitu ya, orang tuh tetap emosi gitu. Kalau siswa yang Ibu ajar nih yang akuntansi, itu kebanyakan jenuh atau enggak? Kebanyakan jenuh atau enggak? Kebanyakan ya pasti jenuh. Kalau semua siswa yang di jurusan walaupun itu bukan akuntansi pasti jenuh, karena kan mata pelajarannya lebih banyak daripada yang lain. Jadi setiap hari itu mereka minimal 4 jam pasti belajar akuntansi. Ya, jadi pasti jenuh. Ada nggak cara Ibu untuk ngatur waktu dan materi pelajaran untuk menghindari kejenuhan? Mengatur Waktu. waktu ya ada. Misal kalau jam pertama itu pasti ibu ngasih materi menerangkan kalau jam pertama, tapi kalau udah jam-jam terakhir, udah misalnya 4 jam terakhir tuh kita masuk nih, itu udah usah lah lagi kasih materi, tak akan didengar gitu. Jadi siapkan kuis terus ya main gitu ya yang berhubungan juga dengan materi gitu. Nah, untuk peran variasi metode pembelajaran ada nggak? Maaf Bu, apa peran variasi metode pembelajaran dalam mengurangi kejenuhan belajar? Variasi pembelajaran Metode yang metode ya, kalau kita itu aja pasti jenuh gitu ya. Anak murid itu pasti tahu nanti kalau dengan ibu ini pasti kayak gini gitu kan. Jadi kalau kita bervariasi metode mengajarnya, anak-anak kan jadinya semangat. Coba sebutin nggak satu contoh? Apa contoh apa? Metode Ibu. Metode dalam mengajar. Ya. Misalkan kalau ya tadi ibu bilang kalau lagi pagi kan mereka lagi konsentrasi tuh, jadi ibu jelaskan detail gitu ya. Itu kalau di akuntansi itu jarang kalau yang aku pasti problem based ya metodenya kan pasti problem based, kita kasih kasus kerjakan gitu. Nah kalau misalkan sudah siang ya nggak usah problem based, mereka aja sudah bermasalah dengan dirinya sendiri gitu ya, nggak usah lagi problem based, bisa kita pakai role play gitu ya, bermain peran gitu. Jadi nanti ada yang apa namanya tuh seolah-olah jadi apa atau bermain peran lah mereka apa, kalau ibu kan ada tuh akuntansi pemerintahan tuh, misalkan dia jadi kepala desanya, jadi ininya gitu ya, gitulah. Jadi harus bervariasi. Atau misalkan kita bermain kan ada banyak ya kalau metode itu ya, atau
strategi kayak puzzle itu bisa juga. Ya puzzle, misalkan kita kasih, kalau sekarang lebih enak lah ada quizzes kan. Kalau ibu terakhir makainya yang kazu dah. Itu bisa berkelompok. Jadi misalkan kelompok ini tuh ketemunya di online, itu lebih senang lagi anak-anak. Jadi pas di kelompok itu mereka juga main game, juga jawab pertanyaan. Nah jadi pas jawab pertanyaan tuh kelompok mana yang paling menang. Nah itu bisa berkelompok, bisa juga sendiri-sendiri. Jadi nanti ketahuan tuh siapa yang nomor 1, siapa yang nomor itu. Itu biasanya ibu kasih reward, kasih apa namanya itu, permen atau coklat, katanya ibu kasih. Nah kalau sudah main kayak gitu. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Semoga dengan jawaban Ibu tadi dapat membantu saya untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana guru itu memotivasi siswa untuk mengatasi kejenuhan belajar dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Ya sama-sama. Semoga sukses ya. Iya, makasih Bu. Dadah. Dadah gitu. Dadah. 2 kali Ibu. Terima kasih Bu atas pertanyaan.